Habis itu ya dia pulang ke rumah, bebersih, dan habis itu tidur. Besoknya waktu baru bangun tidur, tiba-tiba dia itu diserang sama para monster. Katanya mereka itu dari bawah tanah dan pengen nguasain daratan lah ya. Di sini para monster itu ya benar-benar kuat dan bisa ngimbangin kekuatan Saitama. Nggak cukup dengan satu pukulan ya kan, biasanya satu pukulan langsung tumbang. Ini benar-benar bisa ngimbangin Saitama lah, dan pertarungannya itu ya benar-benar epic lah. Saitama aja sampai berdarah, dan kalau kalian udah nonton animenya pasti tahu. Jarang benar kan ngeliat Saitama itu terluka. Oke, lanjut. Waktu lagi semangat-semangatnya buat gelut, last bossnya aja baru muncul gitu. Tiba-tiba dia itu malah bangun, dan ternyata semua itu ya cuman mimpi dan mungkin keinginan terdalam Saitama gitu ya. Tiba-tiba sama kayak mimpinya, para monster dari bawah tanah itu tiba-tiba nyerang kota. Tapi ya waktu dilawan diajakin gelut gitu, ternyata yang sama itu cuman asal usulnya dan kekuatannya itu ya nggak ada. Dan ini ngebuat Saitama ya kecewa lah ya. Oke, woi. Jadi di sini saya itu mau ngelanjutin anime One Punch Man episode yang kedua ya. Karena kemarin udah di delay ya gara-gara film biawak raksasa minus one atau minus one ini ya. Jadi ya gak usah banyak bacot, langsung aja lah ke alur animenya. Anime dimulai dengan Saitama itu lagi nyantai di kontrakannya. Di TV itu lagi gempar, soalnya berita itu lagi ngomongin soal kematian hewan ternak yang gak wajar. Soalnya matinya itu gara-gara kehabisan darah gitu kan. Habis itu Saitama keluar ke balkon kontrakannya. Dia ini mau nyiramin tanaman kaktusnya. Tiba-tiba ada nyamuk yang nempel ke Saitama. Saitama yang ngerasa risih sama nyamuk ini itu langsung nyoba nepuk nyamuk ini. Tapi ya semua tepakannya itu gak ada yang kena gitu. Dan ya gimana ya, padahal di sini Saitama juga udah pakai Hiraishin, tapi nyamuk ini ya tetap nggak kena. Apakah nyamuk ini lebih OP dari Saitama? Oke, lanjutlah ya. Di tempat lain ada cyborg atau manusia setengah robot lah, namanya itu Genos. Dia lagi ngeliatin bangkai burung yang mati gara-gara kehabisan darah. Tiba-tiba ada sekumpulan nyamuk yang lagi terbang keliling kota ini. Genos mikir kalau kemungkinan besar nyamuk ini ya pelaku yang ngebunuh semua makhluk yang kehabisan darah di kota ini. Maksudnya itu nyamuk kan ngisep darah, jadi ya nyamuk ini yang ngebunuh makhluk yang kehabisan darah di kota ini. Gitulah pokoknya maksudnya. Pindah ke tempat lain. Di sini ada maling yang lagi manfaatin kondisi kota yang sepi, soalnya semua warga itu udah evakuasi ya. Jadi ya kotanya itu sepi. Dia lagi maling rumah-rumah yang udah nggak ada penghuninya. Tiba-tiba waktu mau kabur dan ngayal barangnya mau dijual dan dapat duit yang banyak, ada sekelompok nyamuk yang ngisep darah dia sampai kering. Ternyata kelompok nyamuk itu ya punya ratu, panggil aja dia itu Lemutchan ya. Akhirnya Genos itu sampai di sana dan langsung gelut tuh sama Lemutchan dan anak buahnya. Habis itu Lemutchan itu langsung ngumpulin semua anak buahnya lagi dan disuruh buat nyerang Genos. Tapi ya karena Genos itu cyborg nggak ada darah, jadi ya damage-nya ya nggak ada yang masuk lah ya. Habis itu Genos itu langsung bakar semua nyamuk yang ada, dan akhirnya ya Genos sama Lemutchan itu by one gelut di sini. Di sini kemampuan mereka itu ya hampir seimbang. Di sini Lemutchan itu berhasil motong tangan kirinya Genos, tapi ternyata Genos itu juga berhasil motong kedua kakinya Lemutchan. Lemutchan yang udah ngerasa muak langsung ngumpulin semua anak buahnya yang udah ngisep darah semua makhluk di kota ini. Di tempat Saitama ternyata ya dia ini belum berhasil ngebunuh nyamuk tadi. Dia ngejar nyamuk itu sampai ke tempat Genos sama Lemutchan itu gelut. Tiba-tiba Lemutchan itu ngeluarin ultimate-nya dan ya ngerahin semua nyamuknya itu buat nyerang. Tapi semua nyamuk itu langsung dibakar lagi sama Genos. Abis itu Genos itu malah panik, soalnya dia baru sadar kalau tadi itu ada Saitama gitu. Waktu dia ngelihat ke arah Saitama dan ngelihat Saitama itu oke-oke aja walaupun telanjang ya, dia langsung kaget gitu, soalnya ya manusia biasa nggak mungkin hidup lah.
Waktu lagi terkejut, tiba-tiba Lemucan itu muncul lagi dan sekarang dia itu udah berevolusi pakai skin neraka jahanam. Habis itu Lemucan sama Genos itu gelut, tapi di sini Genos itu ya bener-bener KO gitu, bener-bener dihajar habis-habisan. Genos yang rasa nggak ada kesempatan lagi buat menang, langsung nyoba buat ngeledakin dirinya supaya bisa ngebunuh Lemucan. Tiba-tiba Saitama itu malah nampar Lemucan sampai Lemucan itu ya hancur, dan ya hancur bener sampai ke DNA-nya gitu ya, sampai ke akar-akarnya lah. Bahkan gara-gara tamparan Saitama, awan yang ada di langit aja sampai kebelah gitu. Bener-bener OP lah Saitama ini, terlalu OP gitu. Tapi ya lebih seruan pertarungan Genos sih tadi awalnya ya. Genos yang ngeliat itu jadi kagum sama Saitama dan tanya, "Siapa kau?" Saitama ngejawab, "Ori wa Saitama desu." Nah gitu ya kira-kira lah. Habis itu time skip ke beberapa hari setelahnya. Di sini Genos yang udah dibenerin itu langsung datang ke kontrakan Saitama. Dia mau Saitama itu ngajarin dia supaya dia itu bisa jadi lebih kuat dari sebelumnya. Habis itu Genos itu nyeritain masa lalunya supaya Saitama itu jadi kasihan dan mau jadi guru dia. Ternyata dulu Genos itu ya manusia biasa kayak Saitama. Dia ini hidup bahagia sama keluarganya. Sampai tiba-tiba entah kenapa ada cyborg yang muncul dan langsung ngebantai semua keluarganya. Untungnya di sini ada profesor yang baik yang mau nolong dia, tapi ya dia itu harus diubah jadi cyborg. Genos ngejelasin kalau gara-gara Saitama yang bisa ngalahin Lemucan dengan sekali tamparan, itu ngebuat dia jadi termotivasi lagi buat jadi lebih kuat kayak Saitama. Karena itu dia minta Saitama supaya mau nerima dia itu jadi muridnya. Di tempat lain ternyata ya ada ilmuwan yang merhatiin pertarungan Lemucan kemarin, termasuk Saitama yang bisa ngebunuh Lemucan dengan sekali serang. Namanya itu Genus. Ternyata Lemucan itu makhluk ciptaan dia yang sengaja dilepasin ke kota itu. Genus yang ngelihat Saitama itu kekuatannya nggak ngotak bener, langsung ngirim ciptaannya lagi. Dia ini pengen ngedapetin sampel tubuh Saitama supaya bisa dijadiin bahan penelitian. Balik lagi ke Saitama. Di sini Saitama itu akhirnya nerima Genos jadi muridnya. Tiba-tiba waktu lagi asik ngobrol, Genos itu ngerasain kalau ada makhluk yang datang dengan kecepatan tinggi. Dan bener aja, tiba-tiba Saitama itu diserang sama belalang. Tapi ya belalang itu aja baru ngomong gitu, langsung ditonjok sama Saitama yang emosi. Soalnya ya rumahnya itu dihancurin sama dia. Ternyata di luar itu masih banyak gitu monster kayak gitu. Masih ada 2 lagi gitu yang lagi ngawasin. Genos yang ngerasain itu langsung keluar, dan ya ternyata Saitama udah nyampe bawah juga dan udah ngalahin lah monsternya. Tiba-tiba ada makhluk yang narik Saitama dan boom, Saitama itu ya masuk ke dalam tanah gitu, kejebak di dalam tanah. Di sini bukannya berusaha buat kabur, Saitama itu malah kerasa nyaman gitu sama keadaannya itu. Di tempat Genos, tiba-tiba dia itu diserang sama monster gorila robot dan akhirnya ya dia harus gelut tuh sama robot itu. Di sini ya gelutnya itu lumayan epic lah, lumayan keren gitu buat awal-awal ya. Balik lagi ke Saitama. Di sini dia itu didatengin sama Raja Singa. Raja Singa itu langsung bacotin Saitama panjang lebar, tapi ya kayak biasa, bukannya takut dan ngedengerin, Saitama itu malah nyantai, dan hal ini ngebuat Raja Singa itu ngamuk. Dia langsung nodongin tuh cakarnya ke Saitama buat nakutin, dan kayak biasa Saitama itu ya malah nyantai gitu. Bahkan dia dengan santainya itu malah keluar dari dalam tanah. Habis itu Raja Singa itu ngebacot lagi, dan kayak biasa lagi Saitama itu ya malah nyantai lagi sambil ngebersihin kostumnya. Raja Singa itu langsung ngamuk dan nyerang Saitama itu habis-habisan. Di sini karena Saitama itu terlalu OP ya, dia ini bisa dengan gampangnya ngehindarin semua serangan itu. Padahal ya walaupun nggak ngehindar juga, kayaknya serangannya nggak bakal ngasih damage ya ke Saitama. Akhirnya Saitama itu ngebales serangan Raja Singa dengan serangan rentetan pukulan biasa. Walaupun namanya itu pukulan biasa, tapi damage-nya itu nggak ngotak cuk.
tubuh Raja Singa aja sampai hancur gitu ya, namanya aja biasa. Dan ya udah, Raja Singa kalah. Di tempat Genos juga ternyata dia itu udah berhasil ngalahin robot gorila tadi. Di sini Genos itu lagi berusaha buat nginterogasi dia, tapi robot gorila ini malah nyombongin tuanya dan nggak mau tuh ngomong apapun. Akhirnya Saitama itu nunjukin tuh bola mata tuanya, dan ya akhirnya dia kena mental dan takut dan mau membongkar semua rahasianya. Dan ya udah gitu ya, episode 2 habis di sini gitu. Makanya itu ya udah, tungguin aja lanjutannya. Dan kemarin sebenarnya suaranya waktu di Godzilla Minus One agak gimana gitu ya. Di sini ya balik lagi kayak biasa, tapi masih agak kurang enak. Saya juga lapar, jadi ya udahlah ya. Tungguin aja episode 3-nya dan bye.